Presiden Prabowo pertimbangkan maaf untuk koruptor yang kembalikan uang rakyat. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Emang bener Prabowo bakal maafin koruptor asal uang korupsinya dibalikin? Bahkan balikin duitnya bisa diem-diem alias nggak diketahui sama rakyat. Lah, kenapa harus diem-diem? Lagian, apa kalau setuju dengan wacana ini? Dan apa alasan Prabowo? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang apakah koruptor layak dikasih kesempatan kedua. Intinya, dalam pidato di depan mahasiswa Indonesia di Mesir, Prabowo lagi mempertimbangkan buat ngasih koruptor kesempatan buat tobat. Kata Prabowo, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Mekanisme balikin duit curian ini juga lagi dipikirin. Bisa jadi publik gak akan pernah tahu kalau ada pejabat yang baru balikin duit korupsi. Nggak salah nih. Tapi kata Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, wacana maafin koruptor ini adalah bagian dari amnesti. Kata Yusril, Presiden emang punya hak buat ngasih amnesti dan abolisi terhadap kasus apapun, termasuk korupsi. Ini juga udah sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption yang udah disahkan dengan UU nomor 7 tahun 2006. Ini pun jadi strategi yang fokus ke pemulihan aset. Kata Yusril, hukuman udah nggak fokus ke kasih efek jerak, tapi menekankan buat keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Kalau koruptor cuma di penjara dan aset curian disimpan di luar negeri dan nggak dibalikin, gampangnya gak akan ada manfaat buat negara. Nyatanya, ini bagian dari rencana pemerintah buat ngasih amnesti ke 44.000 narapidana. Tapi gimana menurut lo? Mungkin Pak Prabowo mau maafin, tapi rakyat, kita, apa kalau mau maafin? Anggota DPR dukung Prabowo maafkan koruptor asalkan kembalikan uang negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Sodeson Tandra mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang ke negara. Tandra menilai wacana itu merupakan hal yang berani dan selaras dengan tujuan hukum, yakni memulihkan kerugian keuangan negara. Menurutnya, salah satu syarat pemberian maaf itu adalah uang negara yang dikembalikan koruptor harus dipakai sebesar-besarnya guna kepentingan bangsa. Hal ini penting apalagi pemerintah tengah membutuhkan uang untuk menjalankan sejumlah program prioritas. Tandra juga menilai tujuan penegakan hukum di sektor korupsi memang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Lebih lanjut, dia mengatakan proses penegakan hukum terhadap koruptor perlu dilakukan secara transparan dan terbuka. Jangan sampai setelah pengembalian uang negara kemudian terjadi lagi praktik korupsi. Bayangin, ada penjahat yang ngambil duit rakyat puluhan miliar atau ratusan triliun, terus bikin rakyat jadi susah, sengsara, dan marah. Mau dimaafin? Well, usul memberikan maaf koruptor ini nggak tiba-tiba muncul dari langit ya. Usul ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo melontarkan wacana itu saat berpidato di depan mahasiswa Indonesia di Mesir pada Rabu 18 Desember 2024 kemarin. Nah, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra langsung memberikan klarifikasi. Yusril bilang, wacana memaafkan koruptor adalah bagian dari strategi untuk recovery aset, yakni dengan mengembalikan seluruh kerugian negara yang diambil koruptor. Masuk akal? Tahan dulu. Indonesia Corruption Watch atau ICW memberi usulan lain. Ketimbang memaafkan para koruptor, lebih baik Prabowo mendorong agar RUU perampasan aset segera dirampungkan. Menurut ICW, RUU bisa memulihkan aset negara dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung program-program pemerintah. Kami juga kita lihat konteksnya. Konteksnya ini beliau kan menyampaikan itu masih secara umum, gitu.
Nah, konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa, gitu. Karena kan kelanjutannya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur, gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa, saya yakin nanti akan lebih detail, dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata. Ya, saya di banyak poin Pak Prabowo secara substansi cukup bisa menerima dan memahami ya. Tetapi selalu yang dibicarakan itu kalau mau mengutip peristilahan Pak Prabowo sendiri, lebih banyak omon-omonnya daripada bagaimana mengimplementasikan gagasan. Sekarang diminta para koruptor mengaku mengembalikan seluruh keuangan negara, lalu kemudian mereka diampuni. Kan ini sebenarnya gagasan dan konsep perampasan aset sebenarnya. Tapi undang-undang perampasan aset tidak masuk prolegnas gitu ya. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan fakta itu tidak sinkron. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada para koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri. Dalam kunjungannya ke Mesir, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan memberikan pengampunan kepada para koruptor yang bersedia mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, di mana ia juga menekankan pentingnya kesempatan bagi para koruptor untuk bertobat. Kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Kembalikan uang rakyat, maka kita pertimbangkan untuk memaafkan, ujar Presiden. Selain itu, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun mekanisme pengembalian uang hasil korupsi yang dapat dilakukan secara rahasia. Langkah ini diharapkan memotivasi para koruptor untuk bekerja sama tanpa rasa takut terhadap sorotan publik. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Meski dinilai inovatif oleh sebagian kalangan, usulan ini juga memicu perdebatan terkait keadilan hukum dan efek jera bagi pelaku korupsi. Padahal ya itu dia keinginan kita, masyarakat publik adalah bagaimana kerugian keuangan negara semakin bertambah, pengembaliannya semakin maksimal. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, ya kan, mungkin kita maafkan bukan dalam konteks akan membebaskan, tentu saja beliau akan sangat paham, ya. Tapi tentu kalau ada orang melakukan pidana, ya, lalu dia kooperatif dalam mengakui kesalahannya, ya, lalu mengembalikan hasil kejahatan, tentu itu akan menjadi hal-hal yang akan meringankan dalam pemberian hukuman. Itu secara politik psikologis, saya kira itu merupakan ekspresi dari niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi ya, karena semakin lama semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Oleh sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko ya, kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahnya yang dua saja, menyangkut akuntabilitas, pertanggungjawabannya gimana, siapa yang melapor dan korupsi apa, dan apa jumlahnya benar. Lalu asas transparansi juga bagaimana. Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi, transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin, dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan gitu. Oleh sebab itu saya kira ya kita hargai, itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah 6 bulan. Oke? Presiden itu kan di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 45, yaitu Presiden
memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau Presiden memberikan gerasi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan DPR. Dan gerasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Saya lebih suka kalimat akannya dihilangi. Maka semua tindakan yang dilakukan sekarang tas gitu. Nanti kalau tidak hanya akan menjadi wacana, terus kemudian menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Maka kita berikan kesempatan pada pemerintah ini ambillah sikap keputusan secepat mungkin sesuai dengan janji politik yang baik. Artinya dimaafkan nggak apa-apa ya Pak? Koruptor dimaafkan begitu. Bagaimana cara memaafkannya? Asal mengembalikan uang kalau kata Pak. Ada proses hukum ya. Bagaimana Anda mau memaafkan? Artinya maaf itu setelah proses selesai gitu ya Pak? Tidak, kalau maaf itu kan tidak bisa menjadi satu aturan kan. Siapa yang memaafkan? Kan yang adili bukan eksekutif. Yang adili siapa? Yudikatif. Makanya seluruh lembaga negara